Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sopwasa Gita, saya dari kelas AK 401, jurusan akuntansi, di mana saya di sini ingin mengerjakan UAS akuntansi manajemen, di mana instruksi dari UAS tersebut adalah membuat video presentasi berdasarkan tugas semester. Nah, tugas semester itu yaitu tentang makalah dengan judul Isu-isu Internasional Terkini dalam Akuntansi Manajemen. Lalu di sini saya sudah membuat PowerPoint-nya dan saya ingin mempresentasikan. Di sini saya pun sudah share screen dan sudah tertera data saya seperti nama, NIM, dan kelas. Langsung saja ke slide kedua. Peran akuntansi manajemen dalam lingkungan internasional. Profesi akuntan manajemen memberlakukan pengembangan profesi berkelanjutan. Pengembangan profesi berkelanjutan ditujukan untuk pengembangan dan pemeliharaan kompetensi profesional dari pengetahuan profesional, keterampilan profesional, nilai-nilai, etika, dan sikap profesional. Perubahan merupakan karakteristik yang signifikan dari lingkungan tempat akuntan manajemen profesional bekerja. Tekanan untuk perubahan berasal dari berbagai sumber, termasuk globalisasi, kemajuan teknologi, kompleksitas usaha, perubahan sosial, dan yang terakhir perluasan kelompok. Next. Tingkat keterlibatan perusahaan dalam perdagangan internasional. Yang pertama, impor dan ekspor. Suatu perusahaan bisa mengimpor atau membeli berbagai komponen untuk memproduksi produk akhir atau melakukan ekspor menjual produk akhirnya lain. Contoh kasus impor yaitu pemerintah Amerika Serikat telah menetapkan zona perdagangan luar negeri atau Foreign Trade Zone, wilayah dekat kepabeanan pelabuhan yang secara fisik berada di daratan Amerika Serikat tapi dianggap di luar wilayah dagang Amerika Serikat. Yang kedua, perusahaan yang dimiliki sendiri. Suatu perusahaan mungkin saja membeli perusahaan di luar negeri dan menjadikannya anak perusahaan yang berdiri sendiri. Strategi ini cukup sederhana karena perusahaan asing tersebut telah memiliki outlet produksi dan fasilitas produksi serta distribusi yang telah mapan. Bila undang-undang suatu negara mengizinkan, MNC dapat juga mendirikan perusahaan anak, kantor anak, atau kantor cabang di negara tersebut. Di Irlandia, misalnya perusahaan asuransi dan software Amerika Serikat telah mendirikan kantor-kantor cabangnya masing-masing. Yang ketiga, ada joint venture. Joint venture adalah jenis persekutuan di mana para investor menjadi bagian dari kepemilikan perusahaan. Kadang-kadang joint venture diperlukan untuk menghadapi undang-undang yang berlaku di suatu negara. Di Cina misalnya, MNC tidak diizinkan membeli perusahaan Cina atau mendirikan perusahaan sendiri. Oleh karena itu, joint venture dengan perusahaan Cina perlu dilakukan. Demikian juga India dan Thailand yang mensyaratkan adanya kepemilikan lokal. Selanjutnya, saya akan membahas risiko nilai tukar mata uang asing. Risiko nilai tukar adalah risiko yang terjadi pada hubungan mata uang dalam negeri dan mata uang asing akibat adanya fluktuasi perusahaan dalam ekonomi makro. Oleh karena itu, risiko nilai tukar sering disebut risiko valuta asing. Apabila terjadi fluktuasi kecil, maka nilai ketidakpastiannya relatif masih rendah dan wajar. Namun, apabila pergerakannya tidak terkontrol, bisa mengakibatkan ketidakpastian ketika pengambilan keputusan ekonomi bagi bisnis. Dampak lainnya, stabilitas keuangan perusahaan akan terganggu. Nilai tukar mampu memberikan informasi mengenai seluruh aspek yang ada dalam bisnis.
mulai dari pendapatan, pembiayaan, operasional, hingga investasi. Nah, adapun resiko-resiko tersebut ialah yang pertama ada resiko transaksi. Risiko transaksi atau biasa disebut exposure transaksi merupakan risiko yang dialami oleh perusahaan dikarenakan transaksi langsung dikarenakan oleh mata uang asing. Yang kedua, risiko translasi. Exposure transaksi memiliki fokus utama mengenai perubahan di dalam kepemilikan laporan keuangan di ekuitas. Nah, kesimpulan dari pembahasan tadi yaitu akuntan manajemen harus memperhatikan potensi exposure perusahaan mereka terhadap risiko transaksi, risiko ekonomi, dan risiko translasi. Mereka dapat melakukan hedging untuk membatasi exposure perusahaan terhadap ketiga risiko tersebut. Peran seorang akuntan manajemen dengan mengelola exposure terhadap resiko mata uang yaitu dengan mengelola manajemen resiko mata uang atau currency risk management, di mana pengelolaannya perusahaan terhadap transaksi ekonomi dan transaksi exposure-nya karena fluktuasi kurs kurs tukar, resiko transaksi atau transaction risk, di mana kemungkinan bahwa transaksi kas di masa depan akan dipengaruhi oleh fluktuasi kurs tukar, risiko transaksi atau akuntansi, translation or accounting risk, di mana tingkat di mana laporan keuangan perusahaan terpengaruh oleh fluktuasi kurs tukar. Demikian presentasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.